yang setia. Tiada yang lain selain Engkau yang ku sembah seumur hidupku. Yesus, ku tinggikan namamu selalu, selamatkan hidupku. Yesus, ku muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Haleluya, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Semua kabarnya luar biasa, terpancar sinar kemuliaan Tuhan ada di wajah kita semua. Amin. Puji Tuhan. Selamat datang dan selamat hari Minggu juga di GK Hope Family Jakarta. Kita sama-sama akan menyembah Tuhan dan juga memuji serta meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami juga mau menyapa setiap jemaat Tuhan yang beribadah secara live streaming atau mungkin secara kebetulan menemukan live streaming ini. Sama-sama kita akan beribadah dari awal sampai dengan akhir hanya untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya dimanapun Anda berada, Tuhan pasti menyertai hidupmu dan hidupku. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini dengan kita tundukkan kepala bersama-sama. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tak henti-hentinya Engkau berikan kepada kami Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kami, Engkau mengasihi kami Tuhan, sehingga tidak ada yang terhilang ataupun terambil bahkan tercuri dari antara kami Tuhan. Kami boleh berada hari ini sebagaimana kami ada, bukan karena kuat gagah perkasanya kami, tetapi karena kuasa Tuhan Yesus Kristus, karena lawatan Tuhan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan kini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk membawa hati yang mau menyembah, hati yang mau berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami anak-anak-Mu, lawat kami Tuhan, jamah setiap kami. Kami percaya siapapun yang berbeban berat hari ini Engkau berikan keringanan, Engkau berikan kelepasan. Setiap kuk belenggu dipatahkan dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap sakit penyakit pun disembuhkan di hari ini. Semua kelemahan tubuh kami Engkau telah kuatkan, karena sesungguhnya segala penderitaan kami, sakit penyakit kami sudah selesai, diangkat dan ditebus di atas kayu salib. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang dengan hati yang penuh rasa syukur atas perbuatan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak ada niatan jahat apapun, tidak ada hal gelap, tidak ada roh-roh jahat di tempat ini. Tuhan tepiskan, Tuhan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak akan mengganggu kami, tidak akan mengganggu jalannya ibadah kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa menyerahkan gembala sidang kami yang kami kasihi, Bapak Pendeta Haryanto Simanjuntak, beserta dengan keluarga dan seluruh tim yang melayani pada hari ini. Ekstra kuasa, ekstra mujizat, memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga bilangan orang benar semakin bertambah, bertumbuh di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan juga kami mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami datang dengan hati yang penuh rasa syukur karena Engkau begitu besar dan mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang kau perbuat di
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh banyak kasih-Mu yang Kau limpahkan bagi kami Tuhan Yesus. Ini kami datang Tuhan kepadamu dengan penuh rasa syukur. Sama-sama kita puji. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Biar musik memuji Tuhan, naikkan doa syukur bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur hari ini Tuhan Yesus, karena Engkau begitu besar. Engkau melawat setiap kami Tuhan.
Tuhan saja. Angkat suaramu buat Tuhan Yesus Kristus. Ku bersyukur Bapa, kami terus bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kasih setiamu. Ku bersyukur, sebab itu kami katakan, ku bersyukur Bapa. Oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Sekali lagi lebih lembut, ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Angkat tangan kananmu dan katakan kepada Tuhan, ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan, untuk kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami katakan, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kami sembah Engkau, ini hati kami Tuhan, kami bawa kepadamu dengan penuh rasa syukur atas kebaikan-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Yesus, Engkau kami sanjung tinggi. Sungguh mulianya nama-Mu Tuhan Yesus, kami mau tetap bersyukur atas kebaikan-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu menaungi hidup ini. Oh Yesus,
Yesus Tuhan, kami mau terus bersamamu. Tetaplah hadir di sini, menjamah setiap kami yang memerlukan-Mu Tuhan. Kami percaya kesembuhan terjadi. Yesus Tuhan, Engkau segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kerinduan hati kami, menaikkan pujian. Kami mau sembah Kau, sebab Engkau mulia. Engkau satu-satunya yang kami sanjung tinggi, Yesus Tuhan. Naikkan setiap doa syukurmu bagi Tuhan. Perkatakan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Percayalah Dia melawat engkau. Hari ini bersyukurlah karena perbuatan Tuhan Yesus begitu besar dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu kami mau selalu bersyukur di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, lebih kuat lagi kita sembah Dia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapa kami, Kau Bapakku yang setia. Sama-sama nyatakan. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Sungguh besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya lidah bibir kami menaikkan setiap sembah syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap penyembahan kami dan pujian kami menjadi dupa yang harum bagi nama Tuhan Yesus. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan di muka bumi ini dan juga di dalam kerajaan sorga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kini kami mau lebih dalam lagi bersuka di rumah Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan juga kami mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpai kanan kiri depan belakang, katakan mari bersuka di rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua yang bersuka di rumah Tuhan, berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan.
gerbangnya dong, penuh rasa syukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, sesukai hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian semua. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, come on. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Pujikan. Sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, amin. Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi kita pujikan. Sebab Tuhan baik, selalu Dia baik. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia baik, sebab Tuhan baik. Come on. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan kita baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Pujikan Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan Dia baik. Dia baik. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Masih sanggup memuji Tuhan? Amin. Katakan kepada kanan kirimu, mari memuji lagi. Haleluya. Sama-sama kita bersorak-sorai. Kita mau kecap dan lihat kebaikan Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi Tuhan.
Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Dialah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Maka syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Dia Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih-Nya. Kita kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih-Nya, kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Dia Allah yang memelihara. Cuma Tuhan saja katakan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Amin. Hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Dia Allah yang memelihara. Lebih kuat lagi, come on. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Dia Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihi, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi katakan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi sorakan. Selamanya. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan, haleluya. Siapa aja yang suka di rumah Tuhan boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kembali dalam hadirat Tuhan. Sambil menenangkan diri, kita akan menyiapkan hati kita dan juga pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita kembali. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh besar kuasa kasih-Mu Tuhan. Kau membuat kami selalu terkagum-kagum Tuhan. Begitu mempesonanya Engkau di dalam kehidupan kami, sehingga kami mau selalu dan selalu bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah, senang, sulit, bahagia, semuanya kami lalui bersamamu Tuhan. Tak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami, itu tidak pernah Tuhan. Engkau begitu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan kini kami mau menyiapkan hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang terkasih, Ibu Pendeta Meli Paskali, dalam berkat-Mu selalu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah lidah bibir hamba-Mu itu menjadi perpanjangan lidahnya Tuhan Yesus Kristus, agar benih firman yang kami dengar bertumbuh
berakar dan berbuah yang lebat di dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu tinggal tetap di dalam kehidupan kami, mengubahkan kami tidak sama lagi seperti sedia kala. Kami menjadi ciptaan yang baru, serupa segambar seperti Allah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan juga kami mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Lebih kuat lagi kita sembah Dia. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu dan terpujilah, terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan menyaksikan sebuah drama mini seri dari GGO Family Jakarta. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Wah, ada telepon nih. Siapa ya? Oh, teman-teman grup. Halo. Oh enggak, Ani bukan orang Arab.
Kenapa bro? Oh ada reuni. Kapan? Minggu depan ya? Puji Tuhan. Oh baik, kabar sehat. Nggak apa-apa. Tapi ya gitulah, kantor lagi sepi. Tapi ya udahlah, mengucap syukur aja lah. Bisa banget. Kenapa? Oh Sipri, iya. Sipri emang ganti nomor handphone. Ada. Nomornya kita punya. Ntar kita hubungin ya. Ini kebetulan lagi jalan-jalan. Ya. Oke. Minggu depan ya. Jam 5 sore ya. Oke, siap. Nanti kita kabarin. Oke. Lumayan. Bro. Halo. Kebetulan. Sehat. Waduh, sehat dong, puji Tuhan. Gimana kabar? Ya begitulah. Kok begitu? Kenapa? Ada apa? Aduh, susah ya kalau kita anak perantau, apalagi kalau kita hidup tinggal di kos. Terus? Segala kesusahan pasti ada. Gitu. Iya. Sering, Betul. kok sering mengalami. Gitu. Dulu waktu kuliah kan sama-sama jadi. Betul. Kakak udah mengerti dengan keadaan saya kalau di kos seperti apa. Apalagi akhir bulan kayak gini ya. Waduh. Dompet akhir kering. bulan. Dompet kering. Bukan kering lagi kalau akhir bulan begini. Cuman seadanya begitu. Seadanya. Seadanya. Apa-apa. Tapi tetap apalagi mengucap syukur dong bro. Jangan bersungut-sungut, jangan sedih begitu. ya mengucap syukur sih kita sudah mengucap syukur, tetapi realitanya memang seperti itu. Jadi mau bagaimana lagi? Ya gimana ya bro. Nih sebenarnya kondisi kantorku juga gak gitu baik. Lagi sepi order. Ya maklum lah, udah musim orang-orang pergi liburan, udah cari tiket pesawat, booking hotel udah jauh-jauh hari. Ya maklum lah. Walaupun si bos, waduh mulutnya nggak bisa mingkep, cecet-cewet. Tapi yang penting tuh kita tetap bersyukur aja sama Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan kok. Ya kan? Buktinya kita gaji masih dibayar full gitu. Jadi nggak usah khawatir. Kita aja ditolong bro. Apalagi dirimu bro. Kau kan percaya sama Tuhan Yesus. Ya kalau sebetulnya percaya sama Tuhan Yesus sih dari dulu saya sudah percaya. Apalagi banyak orang yang selalu bilang Tuhan Yesus itu kan sumber segala berkat. Betul. Yesus ini rame-rame adik punya api sih. Kebetulan. Apa kabar? Aduh. Luar biasa. Bisa di sini Sehat ketemu loh. dong. Wah. Ayo kan makin kinclong ya kan. Iya Cakep benar. ya. Udah dapat kabar kan kita mau reuni. Kabar apaan? Kita mau reuni minggu depan. Di mana? Di Singapura. Iya, minggu depan jam 5 sore. Wih, Ikut keren kan? tuh Ikut sih. kan? Orang kaya pasti Puji ikutan. Tuhan. Nah ini kasihan nih Kan bro kita anak Tuhan pasti diberkati. Oh jelas. Lah. Kemarin Apalagi- aja Bapak Gembala ke Singapura, masa kita kagak ke Singapura? Bener. Kita nyusul Iya, makanya nyusul. gitu. Nah ini nih bro kita. Kenapa bro? Dia kayaknya lagi ada kendala. Bro, sini Ayah bilang, hidup ini udah susah. Jangan kau bikin tambah susah. Kalau kau susah pulang kampung lah kau. Betul itu. Jadi begini bro, ya. Yang penting di dalam hidup ini ada makan dan tidak. Yang penting mengucap syukur. Betul. Masih bisa bernapas kan? Masih bisa. Udah punya pacar belum? Belum. Oh pantes. Karena belum punya pacar belum. Jadi dia bertambah beban hidup. Makanya cepet punya pacar. You udah punya pacar? Kebetulan belum. Aduh, kayaknya Bapak Gembala harus tuain ya. Aduh, pada jomblo banyak ya. Yang penting bersyukur aja. Iya udah, yang Ya kan? penting bersyukur. Kita nggak tahu ya dapat jodohnya kapan. benar. Siapa tahu yuk dapat jodohnya orang bule. Amin. Asal jangan bulepotan ya. Ah, itu gawat Oke. itu. Kalau kau mau orang apa? Orang Indonesia? Apa orang-orangan sawah? Enggak kan lah ya. Oke, yang penting kita tetap mengucap syukur. Oke lah, berarti nanti kita ketemuan lah ya di reuni ya. Oke, minggu Ya depan sudah. ya, jangan Oke. lupa. Oh minggu depan. Minggu depan. Ya udah booking dari sekarang pesawatnya. Siap, gampang Udah kita cariin. karena saya diberkati Tuhan saya bayar. Puji Ya. Tuhan. Yang penting yuk ikut ya. Kasih tepuk Ya, tangan dulu ke buat Tuhan kita Singapura Yesus belum Kristus. pernah kan? Nah, Haleluya. cakep. Ya Puji sudah. Tuhan. Oke, sampai jumpa Oke, sampai jumpa ya. Dadah. Bye. Puji Tuhan, tepuk tangan dulu dong. Ya siapa tahu nanti ada yang mau booking kita ya buat main sinetron boleh. Nambah-nambah uang saku buat saya jajan ke Singapura. Ya puji nama Tuhan. Hari ini kita sedikit berbeda supaya punya nuansa baru. Diberkati Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang pentingnya bersyukur ya. Kadangkala memang tidak bisa dipungkiri bahwa
mengucap syukur itu adalah kunci utama kita bisa tetap bertahan sampai hari ini. Yuk kita baca saja ayatnya. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur untuk korban syukur. 2, 3. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba pembelanya masuk melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya, puji nama Tuhan. Ayat ini mengajak saya dan saudara untuk kita tetap mengucap syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Karena Tuhan itu selalu baik buat saya dan saudara. Katakan amin. Amin ya. Hari ini kita bisa datang ke rumah Tuhan dengan segala mungkin pergumulan kita, dengan segala mungkin masalah yang kita hadapi. Tapi ingat baik-baik, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu ada buat saya dan saudara. Dia selalu menemani buat saya dan saudara. Karena Tuhan itu baik adanya. Walaupun kita seringkali tidak baik, tapi Tuhan itu tetap baik. Kenapa kita penting untuk bersyukur? Next. Pertama, kenapa saya dan saudara penting untuk mengucap syukur? Ternyata mengucap syukur itu harusnya menjadi gaya hidup orang percaya. Amin. Yuk kita bilang sama-sama. Saya mau memiliki gaya hidup orang percaya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, garis bawahi kata mengucap syukur dalam segala hal. Di ayat ini tidak dikatakan mengucap syukurlah Meli ketika kamu diberkati, tidak. Mengucap syukurlah Meli ketika engkau bersedih, tidak. Mengucap syukurlah engkau Meli ketika ada uang, tidak. Mengucap syukurlah Meli ketika kamu tidak punya makanan. Tetapi ayat ini berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya ini harus jadi gaya hidup kita sebagai murid Kristus. Jangan pada waktu kita diberkati, kita bisa bilang dengan mudahnya, dengan gampangnya, oh Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus dahsyat. Tapi ketika kita ada di dalam zona-zona lembah air mata, lembah kekelaman, lembah pergumulan, lembah persoalan, kita bilang, Tuhan Yesus engkau tidak baik. Jangan seperti itu. Tetapi dalam segala situasi dan keadaan, kita mau jadi orang yang tetap bersyukur. Hari ini mungkin kita diberkati Tuhan, puji Tuhan. Mungkin esok, tahun depan kita belum diberkati Tuhan. Kita tetap bilang puji Tuhan. Hari ini kita semua yang hadir jemaat di GKI sehat-sehat, puji Tuhan. Tapi tiba-tiba nanti telepon, tolong ya Pak Haryanto, Bu Dormi, doakan saya dirawat di rumah sakit, di ruang ICU. Tetap mengucap syukur. Karena Tuhan mau ini menjadi gaya hidup kita. Ada enggak ada, diberkati atau tidak, sehat atau sakit, dalam pergumulan, dalam lembah air mata, apapun itu, tetap bisa mengucap syukur. Amin. Emang sih jujur, prakteknya yang susah. Ngomongnya teh gampang, ucap syukur.
Tapi kalau kita lakukan memang sulit. Tetapi sesulit apapun Tuhan mau kita melakukannya. Next. Ya, ini saya bilang contoh-contoh gambar-gambarnya. Mungkin kita pada waktu bisa berkumpul bersama keluarga makan yang enak, kita bisa mengucap syukur. Kita dapat cuan, bisa liburan ke Bali, ke Singapura, ke mancanegara, kita bisa mengucap syukur. Tapi ketika kita ada di rumah sakit, ketika kita seperti orang yang tunawisma kekurangan, ada di jalan-jalan, enggak punya tempat tinggal, enggak punya rumah, enggak punya makan dan minum, apakah kita masih tetap bilang, Tuhan Yesus, Engkau baik? Karena mungkin kita belum mengalami seperti orang yang tunawisma itu, yang tidurnya di jalanan, kayak gelandangan, pemulung dan segalanya. Apakah kita bisa berkata, Tuhan Yesus Engkau ajaib, Tuhan Yesus kita dahsyat. Tapi Tuhan mau, apapun itu keadaannya, kita mau mengucap syukurlah dalam segala hal, ya. Jadi yang pertama, pentingnya kita bersyukur. Yang pertama, jadikan ucapan syukur itu gaya hidup murid Kristus. Amin. Jadikan itu benar gaya hidup murid Kristus. Ingat baik-baik. Jadikan itu gaya murid Kristus. Lanjut. Yang kedua, melakukan kehendak Tuhan. Kita baca ayatnya. 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau yang pertama menjadikan syukur itu sebagai gaya hidup orang percaya. Yang kedua, kenapa kita penting bersyukur? Kita melakukan kehendak Bapa. Apa yang kita lakukan kehendak Bapa? Jadilah penyembah-penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena hari-hari ini banyak orang sepertinya datang ke rumah Tuhan. Orang sepertinya beribadah kepada Tuhan. Sepertinya memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan. Tetapi ternyata kata Tuhan, hatinya jauh dari aku. Artinya kalau hatinya jauh dari aku, akunya di sini Tuhan, apakah dia sudah melakukan kehendak Bapa? Banyak orang hanya jadi pendengar, penonton di gereja, tetapi tidak menjadi pelaku. Yang Tuhan mau, kita bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi menjadi pelaku firman. Karena ini melakukan kehendak Bapa. Kalau kita melakukan kehendak Bapa, kita mengerti apa yang baik, apa yang suci, apa yang kudus, apa yang benar, dan apa yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita tahu itu salah, itu tidak baik, jangan sekali-kali kita kompromi dengan dosa. Tapi kita mau tanggalkan itu. Karena sekali lagi, kita tidak menjadi bagian penyembah di dalam roh dan kebenaran. Saya percaya kalau orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dia terus akan melakukan hal yang baik. Karena Roh Kudus itu disiplin tertib. Dia mengajarkan, membawa, membimbing, menuntun saya dan saudara untuk terus hidup di dalam kebenarannya. Jadi jangan biarkan jiwa, hati, hidup kita kosong. Tapi biarkan Roh Kudus masuk, tinggal menguasai hidup kita. Sehingga ketika kita menjadi roh yang menyembah di dalam roh dan kebenaran itu, roh itulah yang akan memberitahukan saya dan saudara. Karena roh itu jadinya berfungsi di dalam hidup kita. Akhirnya apa? Kita memiliki kepekaan untuk bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Ya, jadilah jemaat GKI ini orang-orang yang suka menyembah
Tuhan. Tetapi bukan hanya sebatas menyembah. Menyembahnya harus di dalam roh dan kebenaran. Ya, artinya kita mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Siap Bapak Ibu diberkati Tuhan? Mau jadi pelaku? Mau ya, jangan jadi penonton. Kalau penonton cuma komen doang, rame. Tapi gak jadi pelaku. Ya, kita mau jadi pelaku. Lanjut. Nah, contoh orang yang melakukan kehendak Tuhan itu seperti apa? Contohnya, dia punya komunitas rohani. Dia punya waktu bersaat teduh bersama dengan Tuhan. Dia setia datang beribadah sama Tuhan. Dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Aktivitasnya yang dibangun adalah aktivitas yang rohani sifatnya. Bukan hanya duniawi semata. Ini yang perlu. Karena dia sedang melakukan kehendak Tuhan. Kita perlu sebuah komunitas. Kita perlu berjemaat lokal. Supaya apa? Bapak, Ibu, Saudara sekalian bisa dipimpin, dibina. Kalau Bapak Ibu maaf, gerejanya jalan sini, jalan sono. Bukan saya larang, bukan saya bilang gak boleh. Tetapi kalau Anda tidak berjemaat secara lokal, gimana kita mau dipimpin oleh seorang gembala dan digembalakan domba yang baik itu? Tetapi kalau kita berjemaat lokal, kita akan dipimpin oleh seorang gembala dan saya percaya gembala akan menuntun saudara untuk melakukan tetap hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang pastinya akan membangun iman dan kerohanian saudara. Ya, boleh saudara menambah wawasan pengetahuan, ikut KKR, ikut gereja sono dan sini, silakan. Tapi ingat baik-baik, saudara harus menentukan pilihan hidup menjadi jemaat lokal siapa. Itu yang menentukan supaya saudara juga jelas ketika menerima sebuah ajaran. Karena hari ini banyak ajaran-ajaran palsu dan guru-guru palsu. Jangan sampai kita terkecoh. Sepertinya di sono rame loh. KKR ada kuasa, ada mujizat, ada urapan dan plusnya ada sembako gratis. Pulangnya dikasih ongkos 50.000. Rame orang datang berbondong-bondong. Tapi apakah itu melakukan kehendak Tuhan? Kita harus punya kepekaan juga untuk tahu memilih yang baik dan tidak. Caranya dengan apa? Yang saya bilang tadi, kita memang harus dibangun di sebuah gereja lokal. Ada komunitas rohani di situ, diikuti. Supaya apa? Iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Mau bertumbuh jemaat? Amin ya. Kita sama-sama mau bertumbuh di dalam Kristus Yesus Sang Juru Selamat kita. Lanjut. Yang ketiga, bukan hanya melakukan kehendak Bapa, tetapi kenapa kita penting untuk bersyukur? Kita harus memiliki kualitas hati. Hati yang seperti apa yang Bapa atau Tuhan inginkan? Kualitas hati bisa dilihat melalui ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu berteman sama orang yang kecenderungan marah-marah mulu, coba deh selama seminggu Bapak Ibu berteman, pasti transferonya ada, marah-marah mulu. Karena auranya negatif. Tapi coba kalau bergaulnya sama Pak Haryanto, ngomongin firman, lama-lama pinter. Bisa gantiin Pak Haryanto nanti di mimbar, bawa firman. Karena apa? Bergaulnya positif. Saya pun dulu seperti itu Bapak Ibu. Karena saya kecenderungan suka mainnya di rumah Tuhan. Mainnya sama kakak-kakak dulu bilangnya bahasanya pengerja gereja ya. Pengerja gereja Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi kecenderungan saya suka mengikuti kegiatan-kegiatan rohani ketimbang kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi. Karena itu yang saya bangun. Jadi memang kepada siapa kita membangun, itulah yang kita akan transfer loh atau ketularan yang baik. Kalau saudara bergaul sama penjahat tiap hari, kalau nggak ada sesuatu yang baik yang masuk di dalam hidup kita,
yang hitam lah, yang jahat yang muncul. Tapi kalau yang putih yang kita makan yang baik-baik, otomatis yang keluar kebaikan-kebaikan. Ya, jadi kualitas hati juga menentukan sikap kita di dalam mengucap syukur kepada Tuhan. Sikapnya apa aja? Coba yuk kita lihat gambarnya. Matius dulu kita baca. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amsal, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Next gambarnya. Nah, sikap atau kualitas hati kita menggambarkan ucapan syukur kita melalui apa? Rasa kepedulian kita terhadap sesama. Rasa kasih sayang kita kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan dari kita. Ada belas kasihan kepada orang-orang di sekitar kita. Oh, sepertinya orang ini perlu saya tolong. Oh, sepertinya bapak ini perlu saya dukung dalam doa. Oh, sepertinya oma ini sedang butuh sandang pangan. Oh, sepertinya opa ini sedang sakit, harus saya tolong bawa ke rumah sakit. Ada kepedulian, ada kasih sayang, ada belas kasih. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus yang punya belas kasihnya yang luar biasa. Ketika orang banyak mengikuti dia, sampai jauh malam mungkin Tuhan sudah tahu perut mereka sudah bunyi keracak kerucuk alias keroncongan. Dengan belas kasihnya Tuhan harus kasih makan 5.000 orang yang mengikuti. Ya mungkin kita hari ini gak kasih makan 5.000 orang. Ya gimana mau kasih makan 5.000 orang, uang juga saya kagak punya. Ya setidak-tidaknya berbagilah sama tetangga. Kalau memang kita punya satu roti tawar yang besar, 10 isinya, berbagi 5 lah. Kalau memang dia benar-benar membutuhkan. Artinya apa? Kualitas hati kita mengucap syukur. Kita bisa sharing. Kita bisa berbagi. Kita bisa peduli. Kita bisa peka akan orang-orang di sekitar kita. Jangan menjadi pribadi yang egois. Jangan menjadi pribadi juga yang kikir atau pelit. Karena Tuhan tidak mengajarkan hal itu. Semakin banyak menabur, semakin banyak menuai. Sedikit menabur, sedikit menuai. Tidak pernah menabur, ya jangan harap menuai. Betul ya? Kok Ma Eti menabur mulu? Ma Eti kok menuai mulu? Ya dia menabur. Terus jangan komplain, Mak, lu diberkati, kenapa gue kagak ya Mak? Ya coba koreksi, apakah kita sudah menabur? Seperti itu ya. Jadi yang ketiga, kita harus memiliki kualitas hati. Hatinya yang apa? Yang penuh belas kasihan, yang punya kepedulian, dan mempunyai rasa kasih sayang. Selanjutnya, yang keempat nih, yang terakhir adalah pentingnya saya dan saudara mengucap syukur kepada Tuhan, menerima proses Tuhan ya. Efesus 4 ayat 13 saya menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Dengan demikian kita semua menjadi satu oleh iman yang sama, dalam pengertian yang sama mengenai anak Allah. Dan kita menjadi orang-orang yang dewasa, yang makin lama makin bertambah sempurna seperti Kristus. Artinya di dalam proses yang Tuhan izinkan itu terjadi, itu akan membawa kita semakin bertambah sempurna seperti Kristus. Ya, saya percaya semua yang terjadi di dunia ini nggak ada yang instan, kecuali kita makan pop mie. Ya, betul ya Pak Yosak, apalagi ngantuk-ngantuk enak ya makan pop mie. Nah itu instan. Tapi di dalam proses Tuhan nggak ada yang instan. Mungkin dulunya kita nggak pernah berdoa, akhirnya jadi suka berdoa. Kita nggak pernah puasa, jadi pernah ikut puasa. Dulu nggak suka melayani Tuhan, bantu-bantu pekerjaan Tuhan, akhirnya jiwanya terpanggil, bisa ikut melayani Tuhan. Dulunya pelit, nggak suka berbagi, ikut Tuhan mulai suka berbagi.
suka menabur, suka memberi, suka peduli. Itu namanya proses Tuhan. Selanjutnya, orang yang mengalami proses Tuhan, poinnya adalah 1, menyadari penyertaan Tuhan. Ya, kita masih panjang nih. Sekarang bulan apa Bapak Ibu? Bulan Maret, udah di penghujung. Katanya hari ini malam takbiran. Siapa yang mau berburu ketupat? Mari kita berburu ketupat ke rumah Ma Eti rame-rame. Kayaknya Ma Eti masak daging rendang. Katanya sih, nggak tahu apa yang benernya. Kita berburu ketupat ya. Artinya kita menyadari penyertaan Tuhan. Sampai detik ini, sampai saat ini, saya dan saudara masih bergerak, masih bernapas. Itu bukti penyertaan Tuhan. Katakan amin. Ya, kemarin saya ambil contoh. Enggak sengaja. Saya ketemu sama keluarga Pak Hendro dan Herlina yang lagi membawa anaknya yang ganteng tuh si Harpi ke rumah sakit. Kebetulan saya juga memang lagi kontrol ke rumah sakit Hermina Galaksi. Aduh, saya baru merasakan ya, kalau anak kecil sakit seusia 1 tahun 3 bulan, rewelnya minta ampun ketika disuntik, pasang infus, pasang oksigen, aduh rewelnya minta ampun. 5 hari loh si Harpi dirawat, itu PR buat papa mamanya, nggak bisa bergerak. Saya lihat aja si Hendro udah mangkut tuh si Harpi sampai keram Hendro ya, katanya sampai kesemutan karena anaknya ditidurin bangun nangis, maunya digendong. Itu kan PR, itu kan berat. Tapi kalau kita sehat sampai hari ini, nggak pakai tabung gas, nggak pakai oksigen, ya masih bisa bernapas, nggak disuntik sono, nggak disuntik sini, bersyukur. Ya seperti Bapak Gembala, walaupun dengkulnya sakit, nggak tahu asam uratnya tinggi, atau kebanyakan makan enak kita kagak diajak, ya, tapi tetap bersyukur Bapak Gembala masih bisa loh melayani. Malam-malam kemarin kita berdoa ke rumah keluarganya Pak Jepri ya, kita bersyukur. Itu menyatakan ada penyertaan Tuhan. Walaupun mungkin hari ini Opa makannya ya ikan lagi, bosen gue. Bersyukur Opa masih ada ikan yang bisa makan. Ya kalau kagak suka makan ikan ya udah makan aja nasi pakai kerupuk, kan juga enak. Betul ya? Itu tetap penyertaan Tuhan. Bahkan saya lihat semua jemaat GK semakin hari berat badannya bertambah loh, termasuk saya dari 50, 60 sekarang naiknya 10 kilo. Mau turun udah susah, udah dari sononya nih perut buncit katanya hamil lagi Bu Meli, kagak. Ini kebanyakan makan nasi, belum makan lupis karena Bu Krista nggak jadi ngajak. Apalagi ditambah makan lupis, waduh manis lagi, tambah manis lah saya. Ya, itu kita harus menyadari penyertaan nih Tuhan. Yang kedua, orang yang mengalami proses Tuhan ternyata orang yang suka menyembah Tuhan. Ingat loh, menyembahnya Tuhan. Jangan pasang sesajen di depan pintu rumah. Mbak Dukun berkati rumah saya, jelangkang apalah tuh kayak gitulah. Jangan. Nggak usah manggil-manggil yang begitu. Atau enggak coba, Peng Shui saya hari ini kati bintang Cancer, kati bintang Sagittarius. Nanti orang yang pertama dijumpai itu adalah jodoh saya. Ketotonya si Arya ketemu nenek-nenek pakai baju merah. Wah bahaya kan ya Koko. Wah masa itu jodohnya, salah itu Peng Shui-nya. Jangan. Atau enggak Mbak Eti, nanti yang ketemu di busway itu jodohnya Meti, udah lama kagak usah, mendingan cari si Didi yang dijodohin ya, jangan emak, masa emak mau nikah lagi, Dini aja belum. Nah artinya orang yang suka menyembah Tuhan itu menyembahnya kepada Tuhan. Ya, jangan minta bantuan orang pinter, dukun, paranormal ya, elah itu mah manusia biasa. Kita punya Tuhan yang hebat, amin. Tuhan yang luar biasa, nggak usah ngeramal-ngeramal nasib, Peng Shui, nggak penting. Akhirnya itu sugesti, kalau kita percaya sama yang begitu-begitu, terjadilah sesuai dengan imanmu. Tapi kalau kita sudah percaya sama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sembahlah Dia terus sampai akhir hayat hidupmu. Sekali Yesus tetap Yesus, ya. Jangan sekali Yesus, hari ini Bu Meli, besok mah enggak deh saya ganti. Jangan ya. Tetap iman kita Yesus Sang Juru Selamat. Yang ketiga, orang yang mengalami proses Tuhan juga harus memiliki rasa
Cukup. Makanya kan kalau kita belajar doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang enggak ada tuh dibilang berikanlah kami babi hong. Apalagi rage, enggak, secukupnya. Karena kalau kita secukupnya pasti kita bisa menikmati hidup. Ya, jadi berkat Tuhan itu enggak kebuang percuma, enggak berkelebihan. Pas butuh ada yang ngajak makan lopis, alhamdulillah, puji Tuhan. Ada yang pengen makan bakso Margono, ada yang kakung Agus, mari kita makan. Kan berarti secukupnya. Kadang cara Tuhan memberkati kita luar biasa. Kadang saya suka ngebatin, enak kali ya kalau ada yang bawain saya martabak. Tiba-tiba teman saya mau kirim ya, ntar lu tunggu di pos sapam ya, gue mau kirim martabak. Tuhan tahu ya, padahal cuma ngebatin enak kali ya makan martabak. Ada yang kirim. Karena apa? Karena kita belajar mengucap syukur dengan rasa cukup, ya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu merasa belum cukup, berdoalah kau, ya. Rasa cukup itu sangat diperlukan. Cukup sekian dan terima kasih. Selanjutnya adalah yang terakhir, ini yang paling penting. Mengalami proses Tuhan juga, kita harus fokus sama Tuhan. Jadikanlah Tuhan itu yang utama dan paling utama, ya. Ini yang paling penting. Fokus kita sama Tuhan. Karena ketika kita fokus sama Tuhan, gak usah berkat mah dikejar-kejar. Pasti berkat itu yang ngejar kita. Karena kita udah fokus sama Tuhan. Tapi kalau kita hidupnya gak pernah fokus sama Tuhan, maunya banyak. Kalau perlu dicatetan, Tuhan, saya mau mobil yang mereknya nih. Saya mau bulan ini dapatnya cuannya nih. Tapi kita gak pernah datang sama Tuhan, maunya banyak. Tapi kita menjalin hubungan sama Tuhan aja gak pernah. Terus gimana kita tuh mau Tuhan berkati? Hello, jangan ya. Tapi kalau kita mau diberkati sama Tuhan, belajarlah kita juga fokus sama Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Pelajaran apa sih yang saya dan saudara ambil dari pentingnya bersyukur? Selanjutnya, pelajaran minggu ini apa tentang pentingnya bersyukur adalah pentingnya bersyukur melindungi hati, melihat dan menyadari penyertaan Tuhan, menuntun pada penyembahan, memunculkan rasa cukup, menghasilkan mujizat karena terfokus pada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Slogan GGK atau visi misi kita ke depan ini adalah tahun ini adalah tahun penuaian dan tahun mujizat. Mujizat akan terjadi dan kita alami kalau saya dan saudara memiliki rasa syukur dan fokus hidupnya kepada Tuhan. Siapa mau diberkati Tuhan? Saya percaya semua orang mau diberkati. Tapi kalau saudara mau diberkati, belajarlah mengucap syukur dalam segala hal. Dan belajar fokus kita bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya jemput jemaat boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Bersyukur Selalu. Terima kasih ya Bapak, hamba-Mu sudah selesai berbicara tentang pentingnya bersyukur. Kalau mungkin hari-hari ini kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami bersungut-sungut, kami marah, kami ngomel, kami tidak pernah bersyukur, bahkan tidak pernah merasa puas dengan berkat yang Tuhan berikan buat hidup kami. Mungkin hari ini kami mengalami kekeringan rohani, kami mengalami jiwa yang kosong, karena kami tidak pernah menyembah Tuhan, kami tidak pernah fokus sama Tuhan, kami sibuk dengan pekerjaan kami sibuk dengan urusan dunia, sampai kami melupakan Tuhan yang begitu ajaib, Tuhan yang begitu dahsyat di dalam hidup kami. Tapi pada sore hari ini Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami, firman-Mu membangkitkan kami untuk kami menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan, orang-orang yang fokus kepada
kepada Tuhan. Karena disitulah kami akan melihat mujizat Tuhan. Disitulah kami akan melihat pertolongan dan kebaikan Tuhan akan ada melampaui akal pikiran kami sebagai manusia. Makasih Tuhan. Bersyukur selalu Bagi kasih-Mu di dalam hidupku, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Saya rindu hari ini yang merasa anak muda, kalian boleh maju ke depan. Yang merasa masih muda dan anak muda, boleh maju ke depan. Karena Tuhan ingin berbicara kepada engkau pada sore hari ini. Jangan tahan, jangan egois, jangan malu. Maju ke dalam altarnya Tuhan. Karena ada yang ingin Tuhan perbaiki di dalam hidupmu. Majulah engkau hai anak-anak muda. Bapak Gembala boleh nanti bantu saya doakan mereka. Singer boleh dan vokal nyanyikan lagu ini. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka, oh Yesusku. Ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta, Yesus Tuhan. Engkau setia, Engkau setia. Kami mau bersyukur atas apa yang Kau perbuat di dalamku. Oh, tiada
kembali ke tempat duduk. Terima kasih Bapak yang baik. Apa yang sudah Engkau nyatakan pada sore hari ini, biarlah iman kami tidak tergoyahkan. Biarlah kami tetap belajar mengucap syukur di dalam segala perkara. Dan biarlah kami boleh belajar bergantung penuh kepada pimpinan-Mu Roh Kudus. Berkatilah sidang jemaat GEKI, baik yang ada di sini maupun yang menyaksikan di rumah. Engkau mengenal mereka dan Engkau tahu jalan pikiran mereka. Diberkatilah pada hari ini untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Haleluya. Seberapa banyak yang diberkati oleh Tuhan Yesus? Boleh lambaikan tanganmu? Puji Tuhan, kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sungguh besar kuasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, kita mau selalu mengucap syukur. Amin. Haleluya. Katakan kepada kanan kirimu, mari kita mengucap syukur. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Puji Tuhan. Mari kembali kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kembali kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih banyak untuk benih firman yang boleh kami terima pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya hidup kami telah diubahkan bahkan sebelum kami menerima firman Tuhan. Dan kami beranjak dari tempat ini pun sudah menjadi pribadi yang baru, yang penuh dengan rasa syukur dalam keadaan apapun. Kami percaya kebaikan Tuhan selalu melimpah dalam hidup kami dan juga bagi keluarga kami serta orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang terkasih, Ibu Pendeta Meli Paskali yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar terus Engkau berkati, Engkau pagari dengan malaikat sorga, kemanapun melangkah banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan olehnya, sehingga memenuhi kerajaan sorga. Kami percaya bilangan orang benar semakin bertambah hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga hamba-Mu yang terkasih, agar Engkau terus pakai luar biasa untuk hormat kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan juga kami mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mohon perhatian jemaat Tuhan untuk beberapa buah pengumuman gereja mengenai jadwal sepekan dari GEKI Hope Family Jakarta. Yaitu pada hari Rabu yang biasanya kita mengadakan ibadah doa bersama. Untuk hari Rabu tanggal 2 April kita tiadakan terlebih dahulu. Dan kita akan kembali lagi di minggu depan pada hari yang sama jam 7 malam. Dan untuk tempat dan lokasinya mohon untuk tetap menunggu informasi lebih update-nya di minggu depan. Dan untuk doa puasa, kembali lagi kita mengadakan doa puasa dimulai dari hari Kamis dan berakhir pada hari Jumat keesokan harinya jam 4 sore di kediaman masing-masing. Mari kita percaya dan juga berdoa sambil berpuasa. Kuasanya sungguh besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan selanjutnya untuk ibadah raya pada hari Minggu depan tanggal 6 April jam 4 sore dimulainya sebanyak 1 sesi di GEKI Hope Family Jakarta. Dan bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun Anda berada dan ingin bergabung, terlebih lagi belum memiliki rumah ibadah tetap, mari bersama-sama datang ke GEKI Hope Family Jakarta yang berada di Rukokokan Permata Blok D Delta nomor 20 Kelapa Gading Jakarta Utara. Haleluya. Dan untuk pengumuman selanjutnya, puji Tuhan, baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 April, yaitu jam 10 pagi berlokasi di Curug Kalimalang. Sekali lagi, baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 April jam 10 pagi yang berlokasi di Curug Kalimalang. Untuk kelengkapan jadwal dan juga tempat dilangsungkan baptisan kudus, harap menghubungi sekretariat gereja. Dan kita semuanya akan berangkat dari rusun pukul 9 pagi. Mohon untuk standby atau sudah hadir 15 menit sebelumnya, yaitu jam 8.45 pagi. Sekali lagi, kita akan berangkat dari rusun jam 9 pagi. Mohon kehadirannya 15 menit sebelumnya, yaitu jam 8.45 pagi. Puji Tuhan, haleluya. Dan pengumuman yang terakhir, kami GEKI Hope Family Jakarta tidak lagi mengedarkan kantong persembahan
keberkahan, sehingga jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati pekerjaan di rumah Tuhan, ingin menabur dan memberikan persembahannya bagi Tuhan dan juga memperluas daerahnya. Kami telah menyediakan kotak kecil yang berada di dekat pintu keluar ruangan ibadah, dapat memasukkan persembahannya ke dalam kotak persembahan tersebut. Dan juga bagi jemaat Tuhan yang di rumah, dimanapun Anda berada, ingin memberkati pekerjaan di rumah Tuhan dan juga menabur di rumah Tuhan, dapat melakukan transfer ke nomor rekening yang telah tertampil pada layar kaca Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Kami doakan agar tangan-tangan yang telah memberi maupun yang belum memberi tidak akan pernah kekurangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melainkan Tuhan Yesus balaskan puluhan, ratusan, ribuan kali ganda, tidak akan gagal, tidak bangkrut, tidak miskin, dan tidak akan pernah kekurangan. Haleluya. Demikian pengumuman gereja dan terima kasih untuk perhatian jemaat Tuhan. Mari bersama-sama kita kembali arahkan pandangan kita kepada Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini dengan memohon dari berkat Tuhan. Apabila kita datang dengan berkat, maka kita pulang pun juga membawa berkat damai dari kerajaan surga. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita bersiap untuk menerima berkat Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Lebih kuat lagi kita sembah Dia. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Sekali lagi angkat pujian ini. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi. Kaulah yang awal, amin. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kami bersyukur di penghujung ibadah ini Tuhan, buat kehadiran Tuhan yang sungguh melawat setiap kami, menjamah kami pribadi lepas pribadi, baik melalui pujian, baik melalui firman Tuhan. Bahkan setiap kami ketika kami dengar kesaksian dari setiap kami yang hadir, yang percaya Engkau sungguh ada memberkati setiap kami. Kami akan berdoa buat sidang jemaat-Mu ya Tuhan, yang tidak bisa hadir hari ini, khususnya buat Pak Yopi yang sedang sakit. Tuhan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Beri kekuatan yang baru, sehat-sehatkan kehidupannya Tuhan, sehingga Kau terus pakai hidupnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan isi dan anak-anaknya di dalam perlindungan dan pemeliharaan tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang lain yang tidak juga bisa hadir hari ini. Mungkin ada kegiatan, keperluan mereka, atau mungkin rencana-rencana yang mereka sedang kerjakan hari-hari ini. Biarlah Tuhan juga penyertaan-Mu yang menyertai setiap kehidupan mereka. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang setia hari ini hadir. Tuhan, Engkau juga memberkati mereka ya Bapak. Hingga apa mungkin yang menjadi doa-doa mereka di sepanjang tahun ini, Engkau yang mendengar, Engkau yang sanggup menjawabnya Bapak. Kami berdoa, mungkin ada di antara kami punya rencana untuk melakukan berpergian keluar kota atau mengunjungi sanak keluarga, kerabat, siapapun untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan.
Mereka diubahkan, dibaharui hati dan kerohanian mereka, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Setiap keluarga yang ada yang Tuhan kirim juga, mereka juga menjadi keluarga-keluarga yang setia, keluarga-keluarga yang menghormati akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak kami. Tuhan, mereka punya masa depan yang baik. Jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk. Pendidikan yang mereka sedang capai hari-hari ini, biarlah semua berhasil di dalam rencana Tuhan. Buat orang tua yang mencari nafkah, yang bekerja, berusaha, mungkin juga melayani Tuhan. Tuhan, Engkau berkati Bapa. Jauhkan dari segala sesuatu yang tidak baik, sehingga setiap uang yang dihasilkan semua biarlah datang dari Tuhan. Itulah berkat yang dibawa ke rumah kami masing-masing, dan jadi berkat buat anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan semuanya di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Yesus, sekali lagi berkati yang sudah melayani sepanjang ibadah hari ini. Para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan apapun, kami percayakan semua pelayanan yang mereka kerjakan, yang kami lakukan, semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan berpisah dan lain, pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai perjalanan kami, Tuhan lindungi kami. Kendaraan apapun yang kami pakai, yang kami tumpangi, semua di dalam berkat-Nya Tuhan. Sekarang jemaat dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera. Bahkan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai langkah hidup saya dan saudara, mulai sore hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini. Ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh ajaib perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh besar kekuatanmu. Sungguh ajaib. Sungguh ajaib perbuatanmu. Sungguh besar kekuatanmu Tuhan. Sungguh besar kekuatanmu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua.